Bab 211, Lahir di Negeri Wanita. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Sungguh pria yang sombong. Tidak hanya sikapnya yang feminin, gerakan menjentikkan jarinya itu lembut dan halus, memancarkan aura kewanitaan. Liu Linfeng adalah murid Sekte Xuanjian. Sekarang, seluruh Sekte Xuanjian terdiri dari para wanita, dan dia adalah satu-satunya murid laki-laki di dalamnya. Tumbuh di sana sejak kecil, tentu saja, dia sudah terbiasa dengan tingkah laku wanita. Sekarang, dia bahkan tidak akan meninggalkan sekte itu tanpa perona pipi dan riasan. Liu Linfeng, mengapa kamu di sini? Lei Yifeng bertanya dengan singkat, seolah-olah dia tidak terlalu senang dengan orang di hadapannya ini. Melirik Lei Yifeng, Liu Linfeng tertawa, mengapa tidak? Apakah tempat ini milik sekte Daosong? Lei Yifeng mendengus dingin. Lin Fan sangat tidak senang saat ini. Ayolah, dia sedang merampok di sini. Mengapa orang-orang ini mengabaikannya? Mungkinkah orang-orang zaman sekarang bahkan tidak takut lagi pada perampokan? Atau apakah mereka menyiratkan bahwa dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang perampok? Lin Fan terbatuk pelan dan melangkah maju. Tolong perhatikan, teman-teman. Ini saatnya perampokan. Tolong bekerja sama. Bagaimana orang-orang zaman sekarang bisa begitu ceroboh? Bahkan berdiri tepat di depan sekelompok bandit dan mereka bisa mengobrol seolah-olah mereka tidak perlu takut. Ini membuat Lin Fan benar-benar terdiam. Terutama Sadulong dan bandit lainnya yang memiliki wajah mengerikan dan menakutkan, orang seharusnya sudah takut setengah mati hanya dengan melihat mereka. Tetapi sekarang karena sekelompok orang ini bertindak begitu acuh tak acuh, Lin Fan tidak tahan lagi. Oleh karena itu, dia harus memberikan petunjuk lembut untuk mengingatkan orang-orang ini tentang situasi saat ini. Selain itu, dengan aura unik yang dipancarkan Liu Linfeng, Lin Fan memiliki pikiran yang baik untuk memberinya pelatihan yang baik. Lagi pula, hanya sedikit yang akan dia minati untuk dilatih. Saat Lin Fan membuka mulutnya, mata tajam Liu Linfeng mengernyit pelan, enyahlah. Membunuh kalian akan mengotori pedangku. Saat itu, aura Liu Linfeng meluas dengan cepat. Aura itu memancar di sekelilingnya dengan campuran yin dan yang Sword Will. Hutan itu tampaknya juga membeku di hadapan auranya. Terhadap aura ini, Lei Yifeng dan Xing Yuyu, bersama dengan murid-murid sekte Zongdao lainnya, juga merasa agak tidak nyaman. Para murid mengumpat dalam hati mereka. Liu Linfeng melakukan ini dengan sengaja, menekan mereka dengan auranya. Lebih jauh lagi, jalur kultivasinya adalah salah satu Sword Will terkuat di dunia ini. Tidak ada satupun basis kultivasi mereka yang setinggi Liu Linfeng. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak dapat menahan aura ini. Butiran keringat menetes deras dari dahi mereka, tetapi mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan. Melangkah maju, Lei Yifeng berdiri di antara juniornya dan Liu Linfeng, seolah-olah dia menghalangi aura untuk mereka. Jangan berlebihan, Lei Yifeng memperingatkan dengan tegas. Liu Linfeng melotot ke arah Lei Xinfeng, lalu mengangkat bahu. Dia kemudian berbalik ke arah Lin Fan dan para bandit, aku akan memberi kalian waktu 3 detik. Jika kalian tidak nyahlah dalam waktu ini, maka kalian akan menanggung akibatnya sendiri. Liu Linfeng menatap Lin Fan dan para bandit seolah-olah mereka hanyalah semut. Lin Fan hampir meledak saat ini. Dia tidak menyangka pria di hadapannya ini akan bertindak begitu mengesankan dengan aura yang menekan. Terlihat seperti seorang gadis, Lin Fan bisa saja mengabaikannya. Tetapi tidak disangka dia akan memancarkan aura yang begitu sombong. Kurang ajar, perhatikan cara bicaramu dengan tuanku yang terhormat. Sadulong mengeluarkan pedangnya dan membentak dengan nada mengancam. Beraninya orang ini bersikap kurang ajar di depan Lin Fan. Dia hanya mencari kematian. Meskipun Lin Fan sendiri tidak mengatakan apa-apa, sebagai bawahannya, mereka tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan ini berlalu begitu saja. Tepat pada saat itu, Sadulong merasakan jantungnya menegang. Seolah-olah aura telah mengunci hatinya, dan dia membeku seolah-olah dia telah jatuh ke kedalaman neraka. Menyebalkan, Liu Linfeng melirik dari sisi matanya, melesat dengan ujung pedangnya mengarah ke Sadulong dengan kecepatan cahaya. Sadulong membeku saat ini karenanya. Meskipun dia ingin menghindar, pedang itu sangat cepat seperti kilat, dan seolah-olah tubuhnya terpaku di tanah dan dia tidak bisa bergerak. Pria ini menyerang tanpa memberi peringatan apapun hanya karena dia tidak senang. Jangan kurang ajar, Sadulong mengira dia akan segera mati. Namun, pada saat itu juga,
kekuatan yang datang itu berhenti. Pedang itu tersangkut di antara dua jari, berhenti di udara. Baguslah, karena kau sudah datang ke sini, maka aku akan merampokmu bersama mereka. Lin Fan berkata dengan santai. Meskipun Liu Linfeng ini tidak lemah, dia tetap bukan tandingan Lin Fan. Sayang sekali, Liu Linfeng tercengang. Dia tidak menyangka pedangnya akan dihentikan dengan mudah, apalagi hanya dengan dua jari. Ini, sebuah pedang melintas di pupil Liu Linfeng. Dia memutar pergelangan tangannya, ingin memotong jari-jari Lin Fan. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia mengerahkan, pedangnya menolak untuk bergerak. Lei Yifeng berdiri di satu sisi tanpa bersuara, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu kekuatan Liu Linfeng. Bahkan, dia mungkin tidak sebanding dengan Liu Linfeng. Meskipun dia orang yang menyebalkan, Lei Yifeng harus mengakui kekuatannya. Tapi sekarang, pria di hadapannya ini dapat dengan mudah menghentikan pedang Lei Yifeng, hanya dengan dua jari. Ini mengerikan, perbedaan kekuatan ini seperti langit dan bumi. Siapakah dia? Dia tidak mungkin hanya bandit biasa sekarang. Kalian lebih baik menjadi lebih bijak dan membereskan masalah kalian. Kalau tidak, aku akan mengiris kalian semua. Lin Fan menjentikkan jarinya ke ujung pedang, mengirimkan gelombang kejut yang bergetar ke seluruh tubuh Liu Linfeng. Liu Linfeng terhuyung mundur dengan cepat, wajahnya sepenuhnya tercengang. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Melihat orang-orang ini dan perilaku kurang ajar mereka, Lin Fan mengerti satu hal, dia terlalu baik. Jika dia tidak lebih galak, orang-orang ini mungkin benar-benar menganggapnya sebagai orang yang mudah ditipu. Lin Fan mengeluarkan kapak abadinya dan membantingnya ke tanah. Aura yang mendominasi terpancar ke seluruh kerumunan. Dengan ledakan amarah Lin Fan, Liu Linfeng mulai sedikit gemetar. Lelucon yang dia buat agar tampak lebih kuat tampaknya runtuh di hadapan Lin Fan, karena hatinya yang rapuh itu pun terpukul dua kali. Kekuatan senior sangat kuat, aku yakin kamu seharusnya tidak melakukan hal seperti ini, kan? Lei Yifeng berkata dengan hati-hati. Dia sangat waspada sekarang. Kekuatan pria ini melampaui ekspektasinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Pria di sebelah kiri, wanita di sebelah kanan. Angkat kedua tangan kalian di belakang kepala dan letakkan semua barang berharga kalian di tanah di hadapan kalian. Aura Lin Fan meledak saat ini. Dia memberikan kesan sempurna sebagai bandit tak tertandingi yang belum pernah dilihat dunia ini. Sadulong dan bandit lainnya menatap Lin Fan. Ekspresi terkejut mereka perlahan berubah menjadi kekaguman dan kekaguman. Pria ini adalah bandit dari semua bandit. Ini adalah cara sebenarnya seseorang harus melakukan perampokan. Berpikir kembali tentang bagaimana mereka dulu melakukannya. Wah, mereka tampak seperti amatir sekarang dibandingkan dengannya. Hanya dengan satu kalimat, Lin Fan telah berhasil mengejutkan seluruh tempat, membuat mereka tidak memiliki apapun untuk melawannya. Sungguh mengesankan. Jangan sentuh dimanapun yang tidak pantas. Dada Liu Linfeng terengah-engah, agak marah. Melihat ini, Lei Yifeng maju untuk menahan Liu Linfeng. Tidak seorang pun harus kehilangan nyawa mereka karena dorongan hati sesaat. Kakak senior, Xing Yuyu berdiri sendirian di satu sudut, wajahnya tampak mengerikan seolah-olah dia bisa menangis kapan saja. Semua orang jongkok, Lin Fan meraung. Semua orang segera jongkok. Air mata Xing Yuyu menggenang di matanya. Dia tidak menyangka hal-hal akan terjadi seperti ini dalam ekspedisinya. Sebelum mereka sempat melakukan apapun, mereka dirampok di tengah jalan. Ini adalah perasaan yang mengerikan. Melihat para murid yang tadinya sombong ini, ke-14 bandit pasir itu pun ikut menyeringai. Lihat ini, para murid sekte, berjongkok tak berdaya. Mereka sendiri belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Mulai bekerja, Lin Fan mengibaskan jubahnya, mengumumkan dimulainya latihan penyitaan. Lin Fan tampak seperti seorang penguasa di atas masa, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil melihat barisan murid yang berjongkok bab 212, hutan penuh dosa dan misterius. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Meskipun perampokan itu cukup membuahkan hasil bagi Lin Fan, itu merupakan tragedi bagi para pengikut sekte Daozong. Kakak senior, itu semua adalah tabungan hidupku. Seorang murid berteriak, menarik erat-erat karung penyimpanannya. Wajahnya yang tragis itu menyayat hati, seolah-olah seseorang tengah merenggut semua hal yang dicintainya dalam hidup ini. Lei Yifeng berjongkok di sana dengan ekspresi tersiksa juga. Sebagai murid sekte dalam sekte Daozong,
menghadapi sesuatu seperti ini saat membawa murid-murid juniornya keluar untuk ekspedisi membuatnya merasa sangat sengsara juga. Melihat ekspresi menyedihkan dari kakak-kakak juniornya, Lei Yifeng menghibur mereka dengan lembut, "Kakak-kakak junior, mari kita menuruti permintaan mereka. Tidak apa-apa, saat kita kembali, kakak senior kalian, aku, akan mencoba membantu kalian mengganti kerugian kalian." Sebagai kakak senior, dia memiliki kewajiban untuk melindungi orang-orang ini dari bahaya ekspedisi. Namun karena kekurangan tenaga, mereka dihalangi dan dirampok. Sebagai seorang saudara senior, ia merasa bertanggung jawab terhadap masalah ini. Karena itu, Lei Yifeng menggertakkan giginya dan menanggung semuanya. Begitu mereka kembali ke sekte, ia akan mengeluarkan semua barang miliknya dari sakunya sendiri untuk mencoba meminimalkan kerugian saudara juniornya. Setelah mendengar kata-kata Lei Yifeng, semua saudara junior yang menangis sejadi-jadinya tampak gembira. Tanpa ragu-ragu lagi, mereka mengeluarkan semua karung penyimpanan mereka dan menyerahkannya dengan patuh. Saudara senior berkata bahwa ia akan menggantinya saat mereka kembali. Itu adalah hadiah dari surga. Lagi pula, apakah saudara senior akan memberi mereka sesuatu yang tidak berharga sebagai ganti rugi? Melihat para murid yang berubah pikiran dan menyerahkan barang-barang mereka dengan baik, ke-14 bandit pasir juga merasa lega. "Sebagai seorang pria, mengapa kamu membawa begitu banyak barang ini?" seru Sadulong saat ia bertemu Liu Linfeng. Astaga, sebagai seorang pria, apa yang dia lakukan dengan memakai perona pipi, riasan, dan semua barang-barang feminin itu? Ini benar-benar memalukan. Melihat barang-barang yang diambil dari Liu Linfeng, para pengikut sekte Daozong harus menahan tawa mereka untuk menahan diri agar tidak meledak, karena mereka semua menatap Liu Linfeng dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa Liu Linfeng telah tumbuh di bawah asuhan sekte Xuanjian. Dan mereka juga tahu bahwa di sekte Xuanjian, setiap orang di dalamnya, bahkan seorang juru masak, adalah perempuan. Dan bagi Liu Linfeng yang telah tinggal di tempat ini sepanjang hidupnya, tentu saja, kebiasaannya juga merupakan kebiasaan perempuan. Untuk mengubahnya mungkin merupakan tugas yang mustahil. Aku bisa memberimu cincin penyimpananku. Bisakah kau meninggalkan barang-barang ini? Liu Linfeng mengangkat kepalanya sambil berjongkok di tanah, menatap Sadulong. Kehilangan cincin penyimpanan bukanlah masalah besar bagi Liu Linfeng. Baginya, perona pipi adalah hal yang paling penting. Bagaimanapun, dia telah mengumpulkan berbagai macam bunga dan tanaman sebelum dia bisa membuat perona pipi ini. Aroma harum itu sendiri sangat berharga baginya. Selain itu, Grand Master dan tetua lainnya di sekte memperlakukannya dengan sangat baik, terutama gurunya sendiri. Meskipun dia ketat padanya, mereka tidak pernah pelit padanya. Dia selalu mendapatkan semua hal terbaik. Jadi, dia tidak pernah kekurangan harta selama hidupnya di sekte Xuanjian. Jadi, dia bisa puas dengan kehilangan harta. Sadulong menatap Liu Linfeng. Pria ini baru saja mencoba membunuhnya beberapa saat sebelumnya. Tetapi melihat keadaannya sekarang, Sadulong tidak lagi merasa semarah sebelumnya. Semua barang-barang kewanitaan ini, kau bisa mengambilnya kembali. Seorang pria menggunakan barang-barang yang hanya digunakan wanita. Memalukan, Sadulong menatapnya dengan jijik dan menyita barang-barang lainnya tanpa berkata apa-apa lagi. Ini adalah perasaan terbaik yang pernah ada bagi ke-14 bandit pasir ini. Mereka tidak menyangka hari ini akan tiba. Setelah mereka selesai dengan semuanya, Lin Fan mengumpulkan semua barang-barang itu. Dia bermaksud untuk memeriksanya perlahan-lahan begitu mereka berada di tempat yang tenang nanti. Kalian bisa pergi sekarang. Sekarang setelah dia selesai merampok, tidak ada lagi yang bisa diperoleh dari menahan orang-orang ini di sini lebih lama lagi. Lei Yifeng berdiri dan memberi isyarat kepada saudara-saudara juniornya untuk segera pergi. Meskipun pria ini baru saja merampok mereka, dia tidak memiliki niat membunuh terhadap mereka. Mendengar ini, Lei Yifeng sangat lega. Jika pria ini bertekad untuk membunuh mereka, saudara-saudara junior yang dibawanya pasti tidak akan memiliki kesempatan melawan seseorang seperti dia. Kalian, tinggallah. Saat Liu Linfeng bersiap untuk pergi bersama Lei Yifeng dan yang lainnya, Lin Fan memanggil. Liu Linfeng bingung. Mengapa aku tidak bisa pergi? Aku sudah memberikan segalanya seperti yang kau katakan. Senior, orang ini adalah murid sekte Xuanjian. Tolong jangan buat keadaan menjadi sulit baginya, senior. Lei Yifeng berdiri untuk memohon. Kecuali jika kalian semua tidak ingin pergi.
Ekspresi Lin Fan menjadi tegas. Dia tidak ingin berlama-lama. Lei Yifeng merenung sejenak sebelum melemparkan pandangan minta maaf kepada Liu Linfeng, menunjukkan bahwa ini adalah hal yang paling bisa dia lakukan. Dia tidak mungkin mengorbankan nyawa saudara juniornya di sini hanya untuk Liu Linfeng. Setelah Lei Yifeng dan yang lainnya pergi, Liu Linfeng merasa sedikit gugup. Dia menyadari bahwa tatapan laki-laki itu ke arahnya tidak menunjukkan niat baik. Tumbuh di tengah-tengah wanita, Liu Linfeng secara alami lebih lembut dalam sikapnya. Namun begitu dia keluar, dia harus bersikap tegas, atau dia akan dianggap sebagai orang yang mudah ditipu. Oleh karena itu, Liu Linfeng biasanya akan memberikan perasaan superior, seolah-olah dia adalah yang terbaik di dunia ini. Lin Fan melangkah maju, mengamati pria ini dari atas sampai bawah. Dari waktu ke waktu, dia juga akan tertawa jahat. Lumayan. Liu Linfeng adalah orang pertama yang ditemui Lin Fan yang dapat menggunakan pedang kehendak Yin dan Yang. Sebagai pria yang mampu menghasilkan aura Yin dan Yang, itu menarik. Dilihat dari penampilannya, pria ini mungkin salah satu jenius yang tercatat dalam legenda. Terhadap orang-orang berbakat, Lin Fan selalu mempertahankan pendekatan yang sama. Mereka yang dapat direkrutnya, akan dia rekrut. Mereka yang tidak dapat direkrutnya, akan dia latih dengan baik. Ikuti aku. Lin Fan menyeringai dan memberi isyarat ke arah Liu Linfeng. Liu Linfeng menelan ludahnya dalam sekali teguk. Ekspresi khawatir melintas di matanya. Apa yang sebenarnya direncanakan pria ini? Tidak, dia pasti tidak boleh mengikuti pria ini. Semua indera Liu Linfeng membunyikan lonceng peringatan saat suara kecil di hatinya memperingatkannya, jangan pergi, jangan pergi. Dengan ekspresi terkejut, Liu Linfeng menjentikkan jarinya dan menghunus pedangnya. Dia berencana untuk mengayunkan pedangnya ke awan untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun sebelum dia bisa lepas landas, tumitnya dipegang erat oleh tangan pihak lain dan ditarik kembali ke tanah. Apa yang membuatmu terburu-buru? Aku tidak mengincar nyawamu. Ikuti Yang Mulia ke tempat terbuka di hutan itu. Lin Fan menyeringai jahat dengan ekspresi penuh harap. Jangan, kumohon. Liu Linfeng berusaha mati-matian untuk meraih pasir dan tanah di bawahnya saat dia diseret pergi. Rasa ngeri menyebar di wajahnya yang lembut itu. Namun, cengkeraman Lin Fan pada tumitnya kuat saat dia menyeret pria ini bersamanya menuju tempat terbuka itu. Kalian tunggu aku di sini. Yang Mulia akan kembali sebentar lagi. Lin Fan berkata kepada Sadulong dan bandit lainnya. Ya, Sadulong dan yang lainnya sama-sama tercengang melihat pemandangan ini. Lambat laun, teriakan Liu Linfeng semakin pelan dan mereka berdua menghilang ke dalam hutan, terdiam. Kakak, apakah menurutmu, Tuan, dia akan? Sa Miexiong bertanya, sambil menelan ludahnya juga. Tatapan ketakutan di matanya juga penuh dengan ketidakpercayaan. Sadulong menatap saudara-saudaranya dengan kebingungan yang sama. Mungkin, tidak. Saat itu, angin dingin bertiup lewat. Sadulong dan bandit lainnya merasakan anus mereka menegang. Meskipun pria itu tampak sangat feminin, tetapi Lin Fan seharusnya tidak memiliki fetis seperti itu, kan? Untuk waktu yang lama, semua tatapan mereka tertuju ke arah hutan yang penuh dosa dan misterius itu, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di dalamnya. Bab 213, Cambuk di Tubuhmu, Rasa Sakit di Hatiku. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Kakak senior, apakah menurutmu dia akan baik-baik saja? Xing Yuyu bertanya dengan khawatir. Dia masih tenggelam dalam suasana hati seperti dirampok. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Dulu di sekte, dia selalu dilindungi oleh kakak seniornya. Namun sekarang setelah dia melakukan ekspedisi dan mengalami kejadian yang mengejutkan, itu merupakan pengalaman yang luar biasa baginya. Memang, seperti yang dikatakan kakak senior, hanya ketika seseorang keluar dari sekte, mereka dapat mengalami kehidupan yang berbeda. Mereka benar, seharusnya begitu, kata Lei Yifeng. Namun sejujurnya, dia sendiri juga tidak terlalu yakin akan hal itu. Meskipun Liu Linfeng agak menyebalkan, hubungan sekte mereka cukup baik. Di masa lalu, salah satu leluhur sekte Daozong telah menikahi salah satu leluhur sekte Xuanjian. Meskipun ribuan tahun telah berlalu sejak saat itu, kedua sekte tersebut telah mempertahankan persahabatan dan hubungan yang harmonis ini. Kakak senior, lihat itu. Xing Yuyu menunjuk ke sebuah bendera besar yang tergantung megah di kejauhan. Lei Yifeng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Jauh di kejauhan,
di atas puncak gunung ada sebuah bendera yang berkibar mengikuti angin. Lei Yifeng merenung sejenak, dan dia menyadari sesuatu yang menggembirakan. Cepat, ayo kita ke sana. Itu bendera Sekte Xuanjian. Mereka hanya akan menancapkannya jika mereka telah mendirikan kemah atau pangkalan di suatu tempat. Di dalam hutan yang penuh dosa dan misterius. Serangkaian teriakan terdengar dari balik hutan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Liu Linfeng berjuang keras. Namun sekarang, dia menyadari betapa kecilnya dia dalam menghadapi semua ini. Cengkeraman maut di tumitnya tidak dapat dilepaskan saat pria itu terus menyeretnya ke bagian dalam hutan. Melihat punggung Lin Fan yang mengesankan, Liu Linfeng hanya dipenuhi rasa takut. Ditambah dengan keheningan hutan yang mematikan, semuanya tampak lebih mengancam. Aku murid Sekte Xuanjian, guruku tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Linfeng hampir menangis. Di saat putus asa ini, dia menyesal. Mengapa dia memilih untuk bertindak begitu sombong sebelumnya? Tidak bisakah dia berkemah dalam diam di antara pepohonan? Mengapa dia harus keluar? Sekarang dia terbungkus dalam semua ini, bagaimana dia bisa keluar darinya? Tiba-tiba, Lin Fan berhenti. Mengamati sekelilingnya, dia mengangguk setuju. Lumayan, tempat yang tenang. Cukup jauh dari Sadulong dan yang lainnya juga. Dengan cara ini, tidak seorang pun akan mendengar jeritan atau teriakan dari sini. Sekte Saint Devil berkembang dengan lancar. Namun, meskipun dia memiliki dua orang jenius berbakat, Mi Qiongqi dan Tian Yu, ini masih jauh dari cukup. Meskipun Lin Fan merasa bahwa kekuatan Liu Linfeng cukup rendah, yang menarik baginya adalah kemampuan Liu Linfeng untuk menggunakan Yin Yang Sword Will. Meskipun Yin Yang Sword Will ini tidak hebat saat ini, Lin Fan tahu bahwa jika pria ini terus mengolahnya, ia akan mampu melepaskan Sword Will yang sangat kuat pada saat mencapai tahap tertentu. Basis kultivasi surgawi yang lebih besar, memahami garis kisi energi, mengendalikan garis kisi energi, di dalam garis kisi ini terdapat pula garis kisi Yin Yang. Jika ia dapat mengendalikan garis kisi tersebut, maka kekuatannya pasti tidak akan serendah itu. Hari ini, bahkan jika ia harus bersikap keras, ia pasti akan melatih Liu Linfeng. Saat Liu Linfeng merasakan cengkeraman di tumitnya mengendur, ia langsung terhuyung mundur secepat mungkin. Jangan mendekat, tuanku ada di dekat sini, seru Liu Linfeng dengan panik. Lin Fan menatap Liu Linfeng dengan ekspresi tenang, sambil memegang cambuk hitam di tangannya. PSSSSSCH. Cambuk itu berderak saat Lin Fan mengayunkannya ke tanah, dan lumpur ikut berayun bersamanya. Lumayan, ini memang cambuk yang lumayan. Sejak Lin Fan memperoleh profesi sampingan sebagai pelatih, dia selalu membawa cambuk kemanapun dia pergi. Untuk berjaga-jaga, dan saat Liu Linfeng melihat cambuk itu, dia ketakutan setengah mati. Tidak, Liu Linfeng tidak ingin memikirkan apapun lagi. Berbalik, dia berlari untuk melarikan diri. Namun dengan jentikan pergelangan tangannya, cambuk Lin Fan melengkung seperti ular ke arah Liu Linfeng, melingkarinya dan menariknya kembali. Jangan khawatir, Yang Mulia tidak mengincar nyawamu. Kau harus ingat, ini semua demi kebaikanmu sendiri. Lin Fan berkata dengan wajar. Dia kemudian mengeluarkan beberapa tali kulit dan menggantung Liu Linfeng di pohon. Apa yang kau lakukan? Liu Linfeng sangat ketakutan. Dia berdoa dalam hatinya untuk keselamatan. Guru, tolong datang dan selamatkan aku. Lin Fan mengayunkan cambuk itu beberapa kali di tangannya. Lumayan, dia sudah cukup terbiasa dengan sensasi cambuk ini sekarang. Di wajahnya terlihat senyum lebar. Pertama, dia harus menyesuaikan tingkat rasa malunya. Mungkin dia harus mulai dengan menggantungnya telanjang. PSSSSCH. Suara retakan. Cambuk yang keras bergema di udara saat cambuk itu membidik pakaian Liu Linfeng, yang tampaknya menumbuhkan matanya sendiri. Saat cambuk itu menyentuh pakaian Liu Linfeng, pakaian itu terbelah dengan sendirinya. Lin Fan tercengang. Selain perona pipi yang dia simpan di dalam pakaiannya yang jatuh, ada hal lain yang mengejutkan. Liu Linfeng mengenakan pakaian dalam. Selain itu, warnanya merah muda. Lin Fan begitu terkejut hingga dia menjerit kaget. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kali ini, target untuk berlatih tidaklah mudah. Namun, ia seharusnya sudah menduga hal ini dari seseorang yang dapat menggunakan pedang Yin Yang. Orang ini seharusnya jauh dari biasa sejak awal. Setelah terus-menerus berpikir dan meneliti, Lin Fan telah menemukan berbagai cara untuk melatih seseorang.
Karena keadaan sudah seperti ini, ia mungkin juga mencoba beberapa di antaranya pada Liu Linfeng. Ekspresi Lin Fan berubah. Wajahnya yang tenang berubah menjadi sangat tegas dalam sekejap. Ketika Liu Linfeng bertemu dengan tatapan Lin Fan ini, ia merasakan hawa dingin baru menggigil di tulang punggungnya. Dari mata Lin Fan, ia melihat cambuk menari-nari di dalam. Bagaimana menurutmu tentang mengikuti Yang Mulia mulai sekarang? Sebelum memulai pelatihan, Lin Fan harus menyatakan tujuan dan tema terlebih dahulu. Ini agar pihak lain mulai mempersiapkan diri secara mental. Akhirnya, setelah pelatihan menyeluruh, ia kemudian dapat menyesuaikan diri dengan pihak lain. Tidak mungkin, teriak Liu Linfeng. Saat Liu Linfeng menjawab, Lin Fan menyeringai. Ini adalah jawaban yang ia tunggu. Cambuk liar, Lin Fan bukanlah orang gila, tetapi demi masa depan Sekte Saint Devil, dia hanya bisa menggunakan teknik seperti itu. Tidak, saat itu, udara hanya dipenuhi dengan tarian cambuk panjang itu. Cambuk demi cambuk itu mendarat di tubuh Liu Linfeng, meninggalkan bekas malu yang tak terhapuskan. Bekas merah tua ini tertanam dalam di kulitnya yang seputih salju. Liu Linfeng meratap dengan sedih. Meskipun setiap cambuk menimbulkan banyak rasa sakit di tubuhnya, ada juga rasa malu yang tak terlukiskan yang meliputi seluruh tubuhnya. Apakah kamu akan mengikuti Yang Mulia? Lin Fan bertanya lagi. Tidak, Liu Linfeng berkeringat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keringat yang mengkristal itu menetes ke seluruh tubuhnya yang seputih salju. Di bawah pantulan matahari yang menyilaukan, dia berkilau seperti berlian di langit. Setidaknya kulit yang sempurna itu sesuai dengan semua perona pipi yang selalu dia gunakan. Baiklah kalau begitu, keterampilan tersembunyi terbaik, cambukan gaya bunga udara. Lin Fan siap untuk melepaskan kemampuan pamungkasnya. Ini adalah keterampilan terkuat baginya sebagai seorang pelatih. Dengan satu gerakan ini, langit dan bumi akan bergerak, manusia akan berhenti ada, dan dunia tidak akan lagi memiliki moral untuk dibicarakan. Cambukan gaya bunga udara terdiri dari penggabungan 188 gerakan berbeda menjadi satu. Saat itu pada Mi Kyongki, dia hanya menggunakan 20. Dia akan menggunakan 30 kali ini pada Liu Linfeng. Mudah-mudahan, pria ini mampu menanggung semuanya. Satu cambukan ke anus, satu cambukan untuk melilit kejantanannya. Setelah entah berapa lama, Lin Fan menghela napas lega, dengan lembut menyeka keringat dari dahinya. Apakah Anda akan mengikuti Yang Mulia? Ya, Melihat Liu Linfeng yang meringkuk di lantai, Lin Fan melangkah maju tanpa daya dan menepuk kepalanya dengan lembut. Sambil mendesah panjang, dia melanjutkan, "Hai. Saat cambuk menyentuh tubuhmu, rasa sakit itu ditimpakan di hati Yang Mulia. Suatu hari nanti, kau akan benar-benar menyadari bahwa ini semua demi dirimu sendiri." Setelah lebih dari 30 menit berlatih, Lin Fan akhirnya membuat kuda liar ini tunduk padanya. Bagi Lin Fan, masih banyak lagi yang perlu dia lakukan untuk sepenuhnya memahami profesi sampingan ini sebagai pelatih. Di dalam hutan, sesosok putih muncul, melayang seperti hantu. "Pencuri, beraninya kau menyakiti muridku." Saat itu, raungan lembut namun tajam meledak di samping telinga Lin Fan. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat. Wajahnya berubah. Kekuatan bertarung pihak lain terlalu tinggi. "Sial," pikiran penerjemah. "Lem, haha, jangan khawatir teman-teman, itu bukan kalian, aku belum pernah melihat cambuk liar sebelumnya. Pasti ada keterampilan baru yang dia ciptakan begitu saja, haha." Semangat bab 214, di mana kepercayaan antar manusia. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Suan Yunxian sangat marah. Dia bergegas ke sini segera setelah menerima berita dari para pengikut Sekte Daozong itu, sangat khawatir. Liu Linfeng adalah putra dari kakak perempuannya. Sejak kejadian itu, kakak perempuannya mempercayakan Liu Linfeng kepadanya. Meskipun dia masih muda dan tidak tahu apa yang telah terjadi, yang dia pahami sampai hari ini adalah bahwa Liu Linfeng adalah satu-satunya garis keturunan yang tersisa dari kakaknya. Sejak saat itu, Suan Yunxian telah memohon kepada Grandmaster dengan sungguh-sungguh untuk mengizinkannya mempertahankan Liu Linfeng di sekte tersebut, membesarkan anak laki-laki ini. Namun sekarang setelah dia diculik, Suan Yunxian tentu saja marah. Bahkan lebih dari sekadar marah, dia juga cemas tentangnya. Karena itu, dia segera bergegas. Melihat keadaan Liu Linfeng saat ini, Suan Yunxian sangat marah. Di wajahnya yang tertekan itu ada niat membunuh yang kuat. Urus dia.
Xuan Yunxian memerintahkan murid-murid yang dibawanya dan mengejar ke arah Lin Fan melarikan diri. Lin Fan benar-benar frustrasi dalam hatinya. Kenapa dia begitu sial lagi? Wanita ini, yang sangat cantik, ternyata juga sangat kuat. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Kultivasi surgawi rendah penuh. Ya ampun, bahkan tubuh kuatnya itu mungkin tidak dapat menahan pukulannya. Lin Fan langsung melesat ke arah di depannya, terbang menjauh. Sekarang, begitu seseorang mencapai basis kultivasi peri celestial, mereka memperoleh kemampuan untuk terbang di udara. Namun, wanita yang mengejarnya adalah makhluk surgawi rendah penuh. Membandingkan kecepatan terbang, apakah dia akan kalah darinya? Namun Lin Fan bersyukur kepada dirinya sendiri atas kerja keras dan usahanya dalam menguasai keterampilan melesatnya, menaikkannya begitu tinggi sehingga kecepatannya bahkan lebih cepat daripada seseorang yang terbang. Xuan Yunxian mengejar dengan ketat di belakang. Wajahnya juga dipenuhi amarah, hampir tidak dapat mempercayai bahwa ada seseorang yang dapat melampaui kecepatan terbangnya. Berhenti di situ, teriak Xuan Yunxian dengan keras. Kakak di sana, aku hanya bercanda. Kau tidak perlu bersikap serius seperti ini. Lin Fan berlari sambil meratap putus asa. Satu hal yang paling ditakuti Lin Fan dalam hidup ini adalah menjadi incaran seorang wanita. Seorang wanita adalah makhluk yang tidak masuk akal, tidak dapat dipahami. Saat dia tidak senang dengan dirinya sendiri, dia akan mencari masalah denganmu. Namun, sekali lagi, masalah bukanlah masalah besar. Hal terburuk adalah ketika dia memutuskan untuk berpegangan pada satu masalah sampai kedua belah pihak binasa di kedalaman neraka. Hei, apa yang telah kau lakukan pada muridku? Xuan Yunxian meraung marah saat kecepatannya meningkat sekali lagi. Dia begitu cepat sekarang sehingga dia hampir tidak terlihat seperti hantu di hutan. Dia hanya bisa mengingat keadaan yang dia lihat pada muridnya, kemeja robek compang camping, napasnya lemah seolah-olah dia telah melalui semacam trauma. Tidak ada, aku hanya berbicara dari hati. Ke hati dengannya, Lin Fan mulai berlari dengan cara zigzag, membentuk huruf S. Kecepatan wanita gila ini terlalu cepat. Jika dia tidak berlari dengan cara zigzag, dia pasti akan ditangkap olehnya. ARGH, Xuan Yunxian meraung marah. Mengulurkan tangannya, dia mengiris kekosongan dan membenamkan dirinya di dalamnya, meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Saat Lin Fan dengan panik melarikan diri, dia mengintip ke belakang. Saat dia menyadari bahwa Xuan Yunxian telah memasuki kekosongan dan bergerak lebih cepat seolah-olah dia sedang berteleportasi, dia juga berseru kaget. Hei, jangan berlebihan sekarang. Kalau lebih dari itu, kau akan memaksaku, oke. Lin Fan menggertakkan giginya dan memacu dirinya lebih cepat lagi. Mengapa Liu Linfeng tidak membelanya sebelumnya? Apakah dia gagal melatih orang itu dengan benar? Tapi itu juga tidak mungkin benar. Profesi sampingan sebagai pelatih tidak mungkin salah. Kalau begitu, itu pasti karena terlalu terburu-buru. Dia pasti sudah pergi sebelum Liu Linfeng sempat membelanya. Baiklah, tunjukkan padaku kekerasanmu, itu. Melukai muridku, aku akan membuatmu membayarnya hari ini. Xuan Yunxian menjawab dengan dingin, niat membunuh semakin kuat dalam suaranya. Lin Fan berteriak sedih. Ini adalah contoh tragis dari kegagalan dalam menjadi pelatih. Dia telah mengubah Liu Linfeng yang keras kepala menjadi anak yang penurut. Sosok orang dewasa sebagai orang tua tidak hanya tidak berterima kasih padanya, dia juga akan membunuhnya. Logika macam apa ini? Tiba-tiba, Lin Fan merasakan angin astral bertiup kencang ke arahnya dari belakang. Karena terkejut, dia menghindar tanpa menoleh ke belakang. Boom! Tanah bergetar saat parit dalam muncul di tempat Lin Fan beberapa detik yang lalu. Dasar jalang, kau serius? Lin Fan berteriak gentar. HMPH, ... Dan begitu saja, mereka berdua terus mengejar kucing dan tikus. Lin Fan seperti mentega yang terbakar di wajan panas. Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari wanita ini? Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan ditangkap oleh wanita ini. Meskipun dia telah melatih keterampilan melarikan diri ini hingga tingkat yang cukup baik, perbedaan basis kultivasinya dengan wanita ini masih cukup signifikan. Dengan demikian, perbedaan kecepatan hanya akan berkurang seiring waktu. Saat itu, Lin Fan melihat sepetak tanah yang terbakar di depannya. Dia tahu bahwa dia pasti sudah dekat dengan neraka berapi-api sekarang. Sambil menggertakkan giginya,
Lin Fan berlari ke arah api, dia harus mengambil risiko ini. Bagaimanapun juga, neraka berapi-api adalah tempat terlarang. Karena itu, pasti ada tingkat bahaya tertentu di sana. Mungkin dia bisa memanfaatkan ini untuk menyingkirkan wanita jalang itu. Kakak, wajahmu cantik dengan fitur-fitur yang tajam. Bagaimana mungkin emosimu tidak sesuai dengan penampilanmu? Kita harus berbicara dengan damai untuk mencapai resolusi. Selain itu, aku memiliki hubungan yang cukup baik dengan muridmu. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat kembali dan bertanya sendiri padanya. Teriak Lin Fan. Petik 2. Baiklah, kalau begitu kamu berhenti berlari dan kita bisa bicara dengan baik. Jawab Xuan Yunxian. Neraka berdarah satu, bagaimana orang ini bisa begitu cepat. Bahkan setelah dia menggunakan teknik rahasianya, dia masih tidak bisa mengejarnya. Selain itu, dia tahu bahwa neraka berapi-api ada di depan. Tidak perlu mengambil risiko tambahan ini tanpa alasan sama sekali. Jika orang ini berlari masuk dan menarik perhatian binatang buas itu, dia akan merusak semua rencana mereka. Baiklah kalau begitu, kita berdua akan menepati janji untuk membicarakannya. Seru Lin Fan. Tentu. ... Saat Lin Fan berhenti, Xuan Yunxian mengikutinya. Keduanya mulai saling menilai. Aku benar-benar tidak melakukan apapun pada muridmu. Kau bisa bertanya padanya jika kau meragukan kata-kataku. Lin Fan masih berusaha mengatur napasnya. Pengejaran cepat ini membuatnya hampir kehabisan napas. Sejak awal perjalanannya keluar dari sekte, dia belum pernah bertemu dengan sesuatu yang baik. Selain kuil Tuodi, dia diburu untuk menyelamatkan nyawanya. Ya ampun, keberuntungan macam apa ini? Di wajah Xuan Yunxian yang tanpa celah ada ekspresi berwibawa. Cara dia memandang orang lain seolah-olah dia adalah seorang ratu yang merendahkan semua rakyatnya di dunia ini. Namun, tepat pada saat itu, matanya menyala dengan marah. Tangannya yang halus seperti batu giok dipenuhi dengan energi sejati saat dia menyalurkannya ke arah Lin Fan. Seolah-olah aku mempercayai omong kosongmu. Saat Lin Fan melihat ini, wajahnya menjadi pucat saat dia segera menghindar sekali lagi. Wanita jalang, kau mengingkari janjimu. Ya ampun, apa yang terjadi dengan kepercayaan antar manusia? Teriak Lin Fan dengan marah. Dasar wanita jalang yang hina dan licik. Dibandingkan dengan pria saleh seperti dia, di mana moralnya? Sekarang, Lin Fan telah tiba di sekitar neraka berapi-api. Yang diinjaknya bukan lagi lumpur di tanah. Tanahnya hangus hitam dengan retakan di sekelilingnya dan api menyembur dari retakan itu sendiri. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 100. Wow, tidak disangka bahwa api yang keluar dari tanah ini benar-benar dapat meningkatkan poin pengalaman tubuh iblis abadi miliknya. Sungguh menyenangkan. Namun, yang membuat Lin Fan terdiam adalah kenyataan bahwa sepatu di kakinya langsung berubah menjadi abu begitu dia melangkah ke tempat ini. Ketika Lin Fan melihat ke arah Xuan Yunxian, dia menyadari bahwa Xuan Yunxian berjalan dengan nyaman di tanah yang terbakar ini. Xuan Yunxian telah menutupi kakinya dengan energi sejati seperti penghalang yang melindunginya dari kobaran api. Neraka berapi-api tampak seperti pemandangan dari kiamat. Seluruh tempat itu hangus hitam dan tampak benar-benar sunyi dan mematikan. Seluruh tempat itu berkobar dengan api yang menari-nari di sekitar retakan dan batu-batu tajam raksasa menonjol dari seluruh tanah juga. Sebuah sungai lava di tengah tempat itu membagi neraka berapi-api menjadi dua. Pada saat yang sama, Lin Fan melihat beberapa binatang buas dengan api berkobar di sekujur tubuh mereka berjalan santai di tanah yang hangus ini. Tiba-tiba, seluruh tempat berguncang. Xuan Yunxian, yang mengejar Lin Fan sepanjang jalan, berhenti, ekspresinya berubah. Dia mencoba berbalik untuk pergi, tetapi sudah terlambat. Di perbatasan neraka berapi-api, dinding api meletus, mengelilingi seluruh neraka berapi-api dan memisahkannya dari dunia luar. Tepat saat itu, Lin Fan menyadari bahwa Xuan Yunxian tidak lagi peduli padanya. Sebaliknya, dia terbang agak tergesa-gesa ke kejauhan. Apa yang terjadi? Lin Fan menggelengkan kepalanya, bingung. Dia tidak mengerti mengapa wanita jalang yang bertekad untuk mengakhiri hidupnya beberapa saat sebelumnya sekarang mengabaikannya sama sekali. Mungkinkah auranya yang mengesankan telah membuatnya takut? Tetapi ketika Lin Fan melihat sekelilingnya, wajahnya juga berubah. Sial, baru saja menjadi sangat menyala. Bab 215 Binatang Kuno. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Api yang melesat dari batas itu melonjak membentuk dinding api yang tidak dapat ditembus,
juga menghancurkan tanah, memenjarakan neraka berapi-api seperti tsunami. Lin Fan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan melihat bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Langit yang dulu cerah juga diliputi oleh kandang api ini, saat gelombang panas menghantamnya seperti air pasang yang menghantam pantai. Wajah Lin Fan sangat terkejut. Ini seperti berada di dalam gunung berapi berdarah. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa sih Jalang Xuan Yunxian pergi bersembunyi dengan gugup. Dasar Jalang Bao, bagaimana mungkin dia tidak memberitahunya setelah menyadari apa situasinya? Apakah dia hanya ingin melihat yang mulia meleleh dalam api ini? Lin Fan mengamati sekelilingnya, mencoba mencari tempat di mana dia bisa berlindung. Meskipun neraka berapi-api adalah tempat terlarang, beberapa murid datang ke sini untuk berlatih. Jika memang begitu, pasti ada tempat untuk bersembunyi dan melewati ini semua. Kalau tidak, jika sesuatu seperti ini terjadi pada mereka dari waktu ke waktu, siapa yang bisa selamat dari semua ini? Lin Fan melompat cepat ke depan menuju pusat semuanya. Matanya terfokus, bertekad untuk menemukan tempat persembunyian yang cocok. Namun, tidak ada satupun binatang buas yang diselimuti api yang tampak khawatir sama sekali. Mereka semua mengangkat kepala ke langit dan melolong, seolah-olah mereka menyambut sesuatu. Saat binatang buas ini melihat Lin Fan, mereka menerkamnya dengan marah, mata mereka berbinar karena haus darah. Minggir, Yang Mulia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Lin Fan tidak tahu apakah tubuh iblis abadinya dapat menahan serangan makhluk-makhluk ini. Meskipun apinya berwarna merah terang, beberapa api hitam misterius mengalir di dalam beberapa di antaranya. Lin Fan tidak berani mempertaruhkan tubuhnya dengan api yang tidak dikenal ini. Jika dia tidak bisa menahannya, bukankah kematiannya akan terlalu tragis dan tidak berdaya? Saat salah satu binatang buas itu mencapainya dan menyerang, Lin Fan melambaikan tangannya dan langsung menodainya. Ding, selamat karena telah mengalahkan binatang buas tingkat atas prasurgawi. Binatang buas ini tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi dan tidak banyak berguna bagi pengalaman Lin Fan. Karena itu, dia tidak terlalu mempedulikan mereka saat dia bergegas ke pusat neraka berapi-api. Mata Lin Fan berbinar saat dia melihat sebuah gua di dinding. Dengan kecepatan kilat, Lin Fan melesat dan segera memasukinya. Gua itu memanjang ke atas, seolah-olah dibuat untuk satu tujuan, yaitu menghindari semburan api yang sedang terjadi. Ke-14 bandit pasir telah setia menunggu kembalinya tuan mereka yang terhormat. Namun, tidak peduli berapa lama mereka menunggu, tidak ada jejak suara yang keluar dari dalam hutan. Tepat ketika mereka hendak menggunakan imajinasi mereka untuk membayangkan apa yang terjadi, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Sadulong dan para bandit melihat ke kejauhan dengan ekspresi heran. Langit memerah karena api, dan gelombang panas melewati mereka. Semua orang tercengang, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Di perkemahan Sekte Xuanjian, Liu Linfeng telah lama diselamatkan. Dia tidak mengalami banyak kerusakan fisik, hanya saja pikirannya tampak linglung. Seolah-olah dia memiliki banyak hal yang harus dia hadapi. Saat itu, langit berubah warna dan neraka berapi bergetar, menarik perhatian Sekte Xuanjian. Apa yang terjadi di sana? Mengapa kakak senior belum kembali? Salah satu murid berpangkat tinggi dari Sekte Xuanjian bertanya dengan ekspresi khawatir. Tepat saat itu, seorang wanita yang sedikit lebih tua keluar dari perkemahan. Melihat langit yang tampak terbakar, dia mengerutkan kening. Kalian ikut aku. Kalian yang lain, jaga perkemahan. Segera setelah itu, dia terbang ke langit, meninggalkan pelangi di belakangnya menuju neraka berapi-api. Lin Fan berkemah di dalam gua, dengan sabar menunggu semburan api berlalu. Tempat ini pantas disebut sebagai tanah terlarang. Memberikan kejutan seperti itu dari waktu ke waktu, sungguh mengesankan. Dari 7 lokasi di peta harta karun 7 orang suci, yang pertama sudah sangat mengesankan. Dia bertanya-tanya seperti apa sisanya. Lin Fan memutuskan bahwa dia akan bersembunyi sedikit lebih lama bahkan setelah semburan api ini berlalu. Wanita jalang itu terlalu kejam, dia mungkin tidak akan beristirahat sampai dia mati. Gua mulai memanas saat suhu meningkat dengan cepat. Lin Fan bertanya-tanya terbuat dari apa bebatuan tempat ini. Bahkan setelah dia menggerakkan jarinya ke bebatuan itu, dia bahkan tidak meninggalkan satu goresan pun. Meskipun dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, jika itu adalah batu biasa, itu akan berubah menjadi debu dengan dorongannya.
Tanah terlarang memang tanah terlarang. Bahkan batu-batu di sini sangat berkelas. Saat itu, cahaya merah muncul di pintu masuk gua. Serangkaian udara panas naik, seolah-olah mencoba menembus ke dalam gua. Tapi, cahaya merah itu menghilang seketika secepat datangnya. Lin Fan menunggu lama, bertanya-tanya apa yang terjadi di luar. Api yang membubung di batas-batas itu terlalu agung. Tiba-tiba, teriakan keras menembus langit, membawa serta otoritas yang tak terbatas. Ini adalah teriakan binatang buas. Dan teriakan ini begitu kuat sehingga tampaknya menembus hati seseorang, membuatnya menggigil. Lin Fan bergerak turun di sepanjang terowongan secara diam-diam, berharap untuk melihat sekilas binatang seperti apa yang mengeluarkan kehadiran yang begitu mengesankan. Mendekati pintu masuk gua dengan hati-hati, Lin Fan mengintip sekilas ke sekelilingnya. Ketika dia mengetahui bahwa jalan gila itu tidak ada di sekitar, dia menghela napas lega. Tetapi ketika dia melihat apa yang ada di depannya, dia tercengang. Dari dalam sungai lava yang membelah neraka berapi menjadi dua muncul seekor binatang seperti burung yang melebarkan sayapnya. Kepala angsa, bokong kilin, leher ular, ekor ikan, sisik naga, titik. Ini adalah Phoenix. Lin Fan menatap dengan bingung. Selama hidupnya di bumi, dia secara alami memiliki beberapa pengetahuan tentang makhluk-makhluk keberuntungan ini. Tetapi dia belum pernah melihatnya dalam kehidupan nyata. Sayap yang terbentang itu lebar dan megah, sangat menakjubkan. Keempat ekor burung Phoenix itu terbakar dengan api yang tak terbatas pada masing-masing ekornya. Lin Fan menelan ludah. Ini adalah makhluk mirip burung yang dibicarakan Sadulong. Tak disangka makhluk itu telah tinggal di dalam neraka berapi-api. Hanya dengan melihatnya saja, Lin Fan telah kehilangan semua keinginan untuk melawan. Hanya dengan ukurannya saja, binatang itu telah membuatnya terintimidasi. Aura yang mengesankan itu mengirimkan gelombang otoritas, mengguncang hati siapapun yang hadir. Siapa yang akan memikirkan sesuatu yang lebih? Sekelompok orang berdiri di puncak yang agak jauh. Melihat pemandangan yang terbentang di dalam neraka berapi-api, mereka semua cukup terguncang. Bagaimana mungkin binatang kuno masih ada? Seekor burung Phoenix yang telah melalui nirvana 4 kali. Seekor binatang kuno yang tidak dapat dibunuh dan tidak dapat dihancurkan. Sekelompok orang dari Sekte Xuanjian menatap ini, hawa dingin menggigil di tulang belakang mereka. Mereka datang untuk mencari barang di neraka berapi-api, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat binatang kuno hadir. Lebih jauh lagi, itu adalah seekor burung Phoenix yang telah melalui nirvana 4 kali. Burung Phoenix adalah salah satu binatang kuno. Sejak lahir, ia telah melalui nirwana sekali, sehingga terbentuklah ekornya. Setiap kali ia melewati nirwana, ia akan menumbuhkan 1 ekor lagi. Dan burung Phoenix di depan mata mereka memiliki 4 ekor. Pada saat itu, langit berubah. Sebuah kekuatan yang tampaknya mampu menerobos surga meliputi seluruh neraka berapi-api. Dari langit, pusaran hitam muncul. Di dalam pusaran itu, sebuah cambuk dengan cahaya keemasan berayun keluar. Merasakan aura represif ini, wajah semua orang tidak bisa lebih mengerikan. Lagi, melawannya, mereka semua memiliki niat untuk meringkuk dalam hati mereka. Siapa ini? Apakah orang ini akan mencoba menangkap dan menjinakkan binatang kuno? Lin Fan juga melihat semuanya dengan rahang menganga. Semuanya, setiap hal tampaknya menjadi semakin keterlaluan. Bab 216, aksi pelarian lainnya. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Cambuk emas itu berkilauan cerah, menutupi seluruh langit dengan warna keemasannya. Seperti ular yang lincah, ia melingkar berulang kali di langit. Phoenix berekor 4 berteriak, mengguncang langit dan bumi, dan mengisinya sepenuhnya dengan api. Lin Fan mundur sedikit karena terkejut. Cambuk ini sangat kuat, bagaimana mungkin ada yang selamat dari itu? Lin Fan melihat ke arah pusaran hitam. Seolah-olah ada makhluk ilahi yang bertempat di dalamnya, melihat semua ini dengan mata dingin. Dan cambuk yang mendominasi itu adalah representasi dari makhluk ilahi itu. Petik 1 tanda tanya petik 1. Basis kultivasinya hanya diwakili oleh tanda tanya. Ini pasti berarti bahwa dia telah melampaui surgawi yang lebih besar. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan bertemu dengan orang seperti ini. Pikiran ini membuat Lin Fan bergidik. Jika dia datang ke neraka berapi-api dengan gegabah seperti yang dia inginkan, bertemu dengan Phoenix ini dan melakukan semua omong kosongnya seperti biasa, bukankah dia akan mati jika makhluk suci ini muncul begitu saja?
Pertarungan antara cambuk dan Phoenix sangat sengit saat aura mereka meledak di mana-mana. Lin Fan merasa seolah-olah dia terperangkap dalam tornado, dan dia bisa terkoyak kapan saja. Para pengikut sekte Xuanjian di puncak di dekatnya segera mundur, juga sangat terkejut. Bahkan hanya berdiri di sana terasa terlalu berbahaya, karena gelombang kejut yang berdenyut membuat jantung mereka berdebar. Bagaimana dengan kakak senior Xuan? Salah satu murid bertanya, situasi ini tidak lagi dalam kendali kita. Lin Fan mundur dengan tergesa-gesa. Phoenix berekor 4 ini terlalu kuat, seolah-olah dia bisa sendirian memanipulasi kekuatan semua api di neraka berapi-api. Semua binatang berdiri di tempat mereka berada, melolong ke langit tanpa rasa takut. Namun tiba-tiba, semua binatang ini meledak menjadi debu oleh gelombang kejut yang tiba-tiba. Melihat ini, Lin Fan sangat terkejut. Orang ini benar-benar mengerikan. Dia bisa menghancurkan mereka tanpa bergerak sedikit pun. Pada saat yang sama, Lin Fan melihat wanita jalang yang mencoba membunuhnya. Namun, sekarang setelah keadaan seperti ini, siapa yang ingin peduli dengan apa yang telah terjadi sebelumnya? Pergi sekarang, terlalu berbahaya, teriak Lin Fan. Ketika Xuan Yunxian melihat apa yang terjadi pada binatang buas itu, dia juga sempat terkejut. Namun, setelah melihat Lin Fan, dia menjadi tenang. Sekali lagi, dia gelisah dan marah, ingin membalas dendam pada pria yang telah menyakiti muridnya. Namun, tepat saat dia hendak menyerangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pertarungan Phoenix berekor 4 dengan cambuk telah mencapai klimaksnya. Phoenix mengepakkan sayapnya yang menyala-nyala dengan marah saat seluruh neraka berapi berguncang hebat. Itu mirip dengan apa yang terjadi sebelumnya, tetapi jauh lebih intens. Satu persatu, api keluar dari tanah, membentuk tornado api mereka sendiri. Jumlah tornado api meningkat seiring waktu, mengancam untuk membakar seluruh neraka berapi. Akhirnya, Xuan Yunxian menggertakkan giginya dan terus mencari tempat lain untuk bersembunyi. Lin Fan mengikuti di belakang Xuan Yunxian. Tiba-tiba, tornado api keluar dari bawah kakinya, membuatnya sangat takut. Tetapi pada saat itu, ekspresi Lin Fan berubah. Ding! Poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 100. Lin Fan berdiri di sekitar dengan bingung. Wah, tidak ada yang terjadi padanya. Meskipun pakaiannya terbakar, tubuh fisiknya tidak mengalami kerusakan atau apapun. Bahkan, dia memperoleh beberapa poin pengalaman. Sekarang, api itu seperti tsunami api, mengancam untuk menelan seluruh neraka berapi. Di sini, ada gua di sini, teriak Lin Fan kepada Xuan Yunxian, yang sedang sibuk mencari tempat persembunyian. Setelah mendengar panggilan Lin Fan, Xuan Yunxian berbalik. Melirik Lin Fan sekali, lalu ia masuk ke dalam gua. Kenapa kau tidak masuk? Xuan Yunxian menyadari bahwa Lin Fan berdiri di luar gua tanpa bergerak sedikit pun dan bergegas menghampirinya. Tepat saat itu, Lin Fan tertawa pasrah. Gua ini hanya muat untuk 1 orang. Wajah Xuan Yunxian berubah setelah menyadari fakta ini. Menatap Lin Fan dengan tak percaya, ia tidak percaya bahwa pria ini akan. Kau, Lin Fan menatap Xuan Yunxian dengan senyum di wajahnya. Bisa mewariskan harapan hidup kepada wanita cantik sepertimu adalah suatu kehormatan bagiku. Sejak pertama kali melihatmu, aku terpikat oleh keanggunanmu. Kuharap kau tidak melupakanku. Xuan Yunxian ingin menjawab, tetapi ia disela lagi oleh Lin Fan. Jangan bicara lagi. Hanya menatapmu seperti ini sebelum aku mati adalah permintaan yang berlebihan kepada surga. Selamat tinggal. Lin Fan mengangkat sebuah batu dari samping dan mulai menutup gua itu perlahan-lahan. Tepat saat itu, semburan api membakar punggungnya, mengitari tubuh Lin Fan. Lin Fan meneteskan air mata dari matanya, menunjukkan ekspresi yang sangat kesakitan, seolah-olah dia sedang berjuang untuk memindahkan batu itu untuk menutup gua. Xuan Yunxian, yang bersembunyi di dalam gua, tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa, kata-kata dan tindakan Lin Fan telah membuatnya terdiam. Sekarang, Lin Fan berjingkrak-jingkrak dan melompat-lompat di sekitar neraka berapi dengan santai. Pakaian yang dikenakannya sudah lama terbakar hingga garing. Hehe, you truly memang jenius. Sepertinya kemampuanku dalam merayu cewek sudah meningkat pesat. Sepertinya, dalam waktu dekat, akan ada gadis lain di dunia ini yang hatinya akan dipenuhi dengan pancaran you truly. Saat Lin Fan menyadari bahwa api ini tidak membahayakannya, sebuah pikiran telah muncul di benaknya.
Bahkan jika dia bersembunyi di gua dan bertahan hidup, dia tetap harus lari menyelamatkan diri setelah semua ini berakhir. Jika keadaan memburuk, dia bahkan mungkin tertangkap oleh pihak lain. Selain itu, bagaimana mungkin dia bisa melewatkan pertarungan fantastis antara burung Phoenix berekor 4 dan cambuk itu? Jika ada harta karun yang jatuh dari kekalahan burung Phoenix dan dia mengambilnya, secara tidak sengaja, bukankah dia akan mendapat untung besar? Lin Fan seperti ikan yang berenang di kolam api ini saat dia menatap langit. Pertarungan antara burung Phoenix dan cambuk itu semakin memanas sehingga apinya menyala putih. Namun, orang bisa tahu bahwa burung Phoenix itu tidak sebanding dengan cambuk itu, karena perlahan-lahan ia kehilangan keunggulannya seiring berjalannya waktu. Tepat saat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cambuk itu bersinar keemasan sekali lagi, melepaskan aura kuno dan melilit burung Phoenix di dalamnya. Cambuk itu berulang kali melilit tanpa henti, menjebak burung Phoenix di dalamnya. Cahaya itu tampaknya memiliki semacam sifat yang membatasi, menangkap burung Phoenix dengan erat. Melihat ini, Lin Fan agak kecewa. Apakah burung Phoenix akan jatuh begitu saja? Yang Mulia sedang menunggu situasi di mana kedua belah pihak akan sangat menderita, dan ia baru saja diam-diam menuai hasilnya. Ia telah menyiapkan popcornnya untuk menonton pertunjukan yang fantastis ini, dan hanya ini. Namun, hal luar biasa lainnya terjadi. Dari dalam pusaran hitam, terentang lengan raksasa. Melihat lengan ini, Lin Fan tidak lagi memiliki kata-kata untuk menggambarkan omong kosong. Ini, petir berderak di setiap ujung jarinya saat tangan raksasa itu sendiri tertutup rapat oleh simbol dan rune rahasia. Kecepatan gerakan lengan itu lambat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Dan arah yang dituju lengan itu adalah sungai lava. Burung Phoenix yang terperangkap menjerit keras saat melihat ini dan berjuang keras untuk mencoba melepaskan diri. Ia mengepakkan sayapnya yang besar dengan marah dan berlari menuju pusaran. Boom! Tepat saat itu, cahaya yang menyilaukan keluar dari pusaran. Tanah berguncang seolah-olah langit akan runtuh kapan saja. Lin Fan berdiri tercengang. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Langit kembali ke keadaan biru cerahnya. Pusaran itu hilang, burung Phoenix itu hilang. Semuanya hilang, dan keheningan kembali ke bumi. Sungai lava adalah satu-satunya yang mengalir di tengah keheningan ini. Lin Fan tertegun sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar. Pasti ada sesuatu di dalam sana. Tanpa berpikir, Lin Fan terjun langsung ke sungai lava bab 217, hidup selamanya di hati seorang gadis. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Pertarungan yang telah menimbulkan ketakutan di hati setiap orang akhirnya berakhir. Salah satu dari 10 binatang buas teratas, kehadiran burung Phoenix telah menghilang sepenuhnya. Api yang menyelimuti seluruh neraka berapi juga menghilang seketika. Beberapa pelangi melesat di langit saat sekelompok orang mendarat. Mereka adalah para pengikut Sekte Xuanjian. Mereka semua telah menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi. Mustahil bagi mereka untuk tidak terkejut karenanya. Kemunculan 10 binatang buas teratas telah membuat mereka tidak percaya, tetapi kemunculan pusaran itu bahkan lebih mengejutkan dari itu. Aura pusaran itu tidak terasa seperti milik benua Dongling, atau tempat manapun sebenarnya. Itu terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga tidak seorang pun dari mereka bahkan merasa ingin melawannya. Xuan Yun mengerutkan kening. Meskipun kedamaian telah kembali ke neraka berapi, hatinya belum surut. Dia adalah seorang tetua Sekte Xuanjian, dan basis kultivasinya adalah surgawi besar. Meskipun dia bukan yang terkuat di benua Dongling, kehadirannya juga tidak bisa diremehkan. Namun, tekanan yang datang dari aura sebelumnya membuatnya merasakan kematian di dalamnya. Jika dia menjadi target pusaran hitam itu, dia mungkin tidak akan bertahan sedetik pun. Dia harus kembali dan memberitahu sekte lain. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi di benua Dongling. Kekuatan misterius yang tidak seharusnya ada di benua Dongling telah muncul. Dan itu muncul di neraka berapi-api. Mungkin tujuannya adalah binatang kuno. Dan saat itu, dari dalam neraka berapi-api yang sekarang sunyi terdengar suara. Ekspresi Xuan Yun menjadi waspada saat dia melihat sekeliling. Namun setelah melihat siapa itu, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Yun Xian, kamu baik-baik saja. Xuan Yun bergegas maju. Murid-murid lainnya juga memperlihatkan senyum lega di wajah mereka. Mereka mengira Yun Xian mungkin telah binasa di sini. Ekspresi Xuan Yun Xian seperti batu, seolah-olah dia baru saja mengalami trauma. Matanya yang hilang itu dengan panik melihat sekeliling,
seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Namun, perlahan-lahan, dia menunjukkan ekspresi kecewa. Tidak apa-apa, Xuan Yunxian menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah gambaran terakhir yang dilihatnya. Wajah pria itu, dan kata-kata terakhirnya. Ketika api mengelilingi pria itu, dia merasakan jantungnya menegang. Dan ketika dia menyaksikan pria itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menutup gua itu untuknya, dia merasakan perasaan tercekik sesaat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami perasaan ini sepanjang hidupnya. Yunxian, untunglah kau baik-baik saja. Tempat ini terlalu mencurigakan. Ayo kita pergi dari sini. Xuan Yun menyadari ada yang tidak beres dengan Yunxian dan berpikir bahwa keterkejutan pertempuran itu pasti telah menimpanya. Bukan hanya Yunxian, bahkan dirinya sendiri merasakan ketakutan yang masih ada akibat pertempuran itu. Xuan Yunxian menatap tempat itu untuk terakhir kalinya, hatinya terasa sesak. Akhirnya, dia mengangguk. Di wajahnya yang cantik itu ada ekspresi kesedihan. Di tengah perjalanan menuruni gunung, 14 bandit pasir telah ditangkap oleh Lei Yifeng dan murid-muridnya. Ketika neraka berapi-api sedang ramai, Lei Yifeng telah menuju ke arah ini. Saat bertabrakan dengan 14 bandit pasir, Lei Yifeng tentu saja menangkap mereka semua karena dia masih terbakar dengan kebencian terhadap mereka. Ke-14 bandit pasir itu semua berjongkok di tanah, tangan menutupi kepala mereka dari belakang, tampak mengerikan. Sekarang karena mereka tidak tahu di mana pemimpin baru mereka berada, mereka dengan mudah ditangkap oleh orang-orang ini. Saling memandang, mungkin ini benar-benar akhir mereka sekarang. Apa yang kalian lakukan? Xuan Yun, yang sedang lewat, bertanya. Senior Xuan, orang-orang ini telah merampok kita. Dan pemimpin mereka adalah orang yang telah melukai saudara Liu Linfeng. Lei Yifeng menjawab. Xuan Yun menatap ke-14 bandit pasir ini dan mengerutkan kening. Sifat orang-orang ini tidak murni dan jahat. Bunuh saja mereka, sehingga mereka tidak dapat lagi melukai orang banyak. Ya, Lei Yifeng menganggukkan kepalanya. Namun, tepat saat dia hendak menyerang, Xuan Yunxian angkat bicara. Lepaskan mereka. Wajahnya tenang. Lei Yifeng tertegun. Ini, Xuan Yunxian tidak menjawab. Dia mendengus, mengungkapkan ketidaksenangannya. Lei Yifeng menggigil ketakutan. Dia kemudian menjawab dengan tergesa-gesa, iya. Namun, Lei Yifeng tidak mengerti mengapa senior Xuan ingin dia melepaskan orang-orang ini. Pemimpin kalian telah meninggal. Kalian melanjutkan jalan kalian sendiri. Xuan Yunxian memberitahu mereka. Dia secara alami dapat mengetahui sifat mereka yang tidak murni. Faktanya, banyak orang pasti telah mati di tangan mereka. Namun karena pemimpin mereka telah menyelamatkannya, ini adalah hal yang paling tidak bisa ia lakukan. Apa? Sadulong menunjukkan wajah tidak percaya. Namun ia dapat melihat bahwa pihak lain tidak menipunya. Akhirnya, ia menghela napas. Mengangguk kepada saudara-saudaranya, mereka meninggalkan tempat itu. Yunxian, apa maksud semua ini? Xuan Yun bertanya dengan bingung. Kakak senior, aku akan mati di neraka api jika bukan karena pemimpin mereka. Xuan Yunxian menjawab dengan pelan. Namun matanya memancarkan kesedihan. Xuan Yun menatap Yunxian dan tidak melanjutkan masalah itu. Di dalam sungai lava, Lin Fan melihat api-api ini. Menyelam sampai ke bawah, ia tidak menyangka tubuh iblis abadi menjadi sekuat ini. Apakah ini yang dimaksud semua orang dengan kebal terhadap panas dan dingin? Saat panas itu menyentuh tubuhnya, panas itu hanya bisa diubah menjadi sejumlah kecil poin pengalaman. Meskipun sedikit, tempat ini tetap tampak seperti tempat yang bagus untuk mendapatkan pengalaman bagi Lin Fan. Gagasan untuk naik level menggunakan Heaven and Earth Smelt terlintas di benak Lin Fan. Namun, itu sungguh tak tertahankan. Rasa sakitnya setara dengan harus memotong alat kelaminnya yang kecil. Jika itu bukan masalah hidup dan mati, dia akan memilih untuk tidak mengalami rasa sakit itu lagi. Di sisi lain, dia merasa sangat nyaman di dalam sungai lava ini. Seolah-olah dia berada di sumber air panas. Kondisi tubuh fisik Lin Fan sudah sangat kuat saat ini. Sungai lava seperti ini juga bukan masalah bagi Master Celestial Agung, tetapi itu hanya karena mereka memiliki energi sejati yang tak terbatas di dalam tubuh mereka sebagai pendukungnya. Oleh karena itu, keberadaan tubuh seperti Lin Fan sungguh sangat langka. Saat itu, Lin Fan melihat cahaya merah lembut yang berkedip-kedip sebentar-sebentar di dasar sungai, seolah-olah ada sesuatu yang tergeletak di sana.
Lin Fan langsung bersemangat. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia pun bergegas menyelam ke sana. Tujuannya datang ke neraka berapi-api tentu saja untuk mencari harta karun yang tertera di dalam peta harta karun 7 orang suci. Neraka berapi-api ini sangat besar dan belum ada petunjuk lokasi pasti di peta harta karun itu. Ia berharap untuk tinggal di tempat ini cukup lama. Namun berdasarkan tindakan lengan raksasa tadi, Lin Fan yakin bahwa lengan itu akan mengambil sesuatu di dalam sungai ini, hanya saja dihentikan oleh burung phoenix. Dari kelihatannya, harta karun itu seharusnya ada di suatu tempat di sini. Semakin dalam Lin Fan menyelam, ia menemukan bahwa sungai ini tampaknya telah dipartisi dan dibagi oleh sesuatu. Kehilangan perhatiannya selama sepersekian detik, ia jatuh sampai ke dasar. Sambil mengangkat kepalanya, ia menyadari bahwa ada cahaya terang di atasnya yang menghalangi sungai itu mengalir ke bawah. Ia masih bisa melihat aliran sungai seolah-olah ia sedang melihat melalui layar, tetapi tidak ada setetes pun lava yang turun. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Melihat sekelilingnya, tempat ini tampak seperti di bawah tanah, dan dia tidak bisa merasakan tekanan apapun dari dalam. Melihat pantatnya yang telanjang, Lin Fan mengeluarkan satu set pakaian baru dari tempat penyimpanannya untuk dikenakan. Dia kemudian melanjutkan untuk terus menjelajahi tempat misterius ini. Bab 218 Memahami Cakrawala. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Sungguh luar biasa jika kita berpikir bahwa ada dunia lain di bawah sungai lava. Siapakah makhluk kuat yang bisa menciptakan tempat ini? Saat itu, tatapan Lin Fan berhenti pada sesuatu di tanah. Tanah itu dipenuhi bebatuan, memancarkan cahaya merah darah, terkadang memancarkan aura aneh. Harta karun, ini pasti harta karun. Lin Fan melompat kegirangan. Sejak saat dia berada di atas sungai lava itu sendiri, dia telah melihat cahaya merah sesekali ini. Tidak disangka dia benar-benar akan menemukan harta karun. Ding, selamat telah menemukan batu nirvana. Batu nirvana, produk kristal dari siklus nirvana keempat burung phoenix. Memiliki kekuatan hidup yang tak terbatas. Meskipun Lin Fan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan ini, dia dapat mengetahui dari deskripsinya bahwa itu adalah barang berkualitas tinggi. Kekuatan hidup yang tak terbatas. Apapun yang berhubungan dengan kekuatan hidup jelas jauh dari sampah. Lin Fan tidak berkata apa-apa dan mulai mengumpulkan batu-batu ini. Batu-batu ini ada dalam berbagai ukuran, yang terkecil hanya seukuran kuku jarinya, sedangkan yang lebih besar seukuran kepalan tangannya. Meskipun Lin Fan tidak tahu persis kegunaannya, dia punya ide. Batu-batu ini hanya bisa digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk mengolah pil atau senjata. Saat Lin Fan mengumpulkan batu-batu ini dengan gembira, dia berhenti setelah menemukan sesuatu yang lain. Di atas bola api mengapung sebuah telur. Telur itu seukuran bola basket dan berwarna putih bersih. Wah, ini pasti besar. Kejutan demi kejutan datang silih berganti, membuat Lin Fan terlonjak. Setelah mengumpulkan semua batu ke dalam kantong penyimpanannya, Lin Fan bergegas maju dan mengitari telur itu, mengamatinya dengan saksama. Di atas telur putih bersih ini, cahaya merah seperti jejak pembuluh darah akan muncul dari waktu ke waktu. Mungkinkah ini telur burung phoenix? Lin Fan bergumam pada dirinya sendiri. Lin Fan tiba-tiba teringat sebuah pepatah lama, di mana ada burung phoenix, di situ juga ada harta karun yang berharga. Jika ini memang telur burung phoenix, maka dia pasti akan menuai banyak keuntungan kali ini. Keturunan dari binatang kuno manapun bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Namun, keturunan dari binatang kuno yang sudah dewasa dan sudah ada sejak lama. Itu adalah eksistensi yang dapat menghapus keberadaan sekte. Melihat burung phoenix dari sebelumnya, mungkin tidak ada seorang pun di benua Dongling yang dapat menandinginya. Lin Fan mengulurkan tangannya untuk menyentuh telur burung phoenix ini. Dari dalam, dia bisa merasakan kehadiran kekuatan hidup yang kuat bergemuruh di sekitarnya. Ding, selamat telah menemukan telur phoenix binatang kuno. Telur phoenix, produk dari binatang phoenix kuno, akan menetas setelah sebulan. Saat Lin Fan menyentuhnya, dia tersenyum lebar. Itu adalah telur phoenix seperti yang dia duga. Tidak hanya itu akan menetas dalam sebulan. Jantung Lin Fan tidak bisa berhenti bergemuruh. Begitu phoenix menetas, bukankah Yang Mulia akan memiliki sahabat karib yang sangat kuat secara cuma-cuma? Itu adalah binatang surgawi yang lebih besar. Dan bukan binatang biasa, binatang kuno. Jika dia bisa memanfaatkannya untuk memberi dirinya pukulan yang bagus,
bukankah dia akan melampaui makhluk surgawi yang lebih besar dalam waktu singkat? Memikirkannya, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka air liurnya dari mulutnya. Duduk, dia melotot ke telur itu. Mulai sekarang, dia tidak menuju kemanapun. Dia akan duduk di sini dan menonton sampai menetas. Ini adalah kesempatan seumur hidup. Lin Fan tidak punya nyali untuk membiarkan telur itu hanya duduk di sini sementara dia pergi mencari harta karun lainnya. Jika seseorang datang untuk mencuri telur itu setelah dia pergi, bukankah dia akan menangis sampai mati? Dan begitu saja, Lin Fan duduk bersila dan memperhatikannya dengan tenang. Menit demi menit, hari-hari berlalu. Setelah 3 hari, kebosanan mulai menyerang Lin Fan. Dari karung penyimpanan Lei Yifeng, dia mengambil beberapa perbekalan untuk mengisi perutnya. Jika dia terus seperti ini selama sebulan penuh, bukankah dia akan menjadi gila? Dia perlu menemukan sesuatu untuk mengisi waktunya. Lin Fan mengeluarkan kapak abadi. Sejak dia mendapatkan kapak ini, dia tidak memeriksanya dengan benar. Karena dia sangat bosan sekarang, dia mungkin juga harus melihatnya dengan saksama. Bersinar lembut dari waktu ke waktu, kapak abadi itu memancarkan aura kuno yang lembut. Lin Fan menggosok matanya. Apakah dia baru saja melihat sesuatu? Ketika kapak abadi bersinar lembut tadi, dia sepertinya telah melihat sebuah gambar. Tetapi ketika Lin Fan mengambilnya dan merasakannya dengan tangannya, kapak itu benar-benar halus, tanpa penyok atau goresan. Apakah dia salah? Bingung, Lin Fan mengangkat kapak itu dan menatapnya dengan fokus. Tepat saat itu, kapak itu bersinar lagi. Kali ini, Lin Fan telah melihatnya dengan jelas. Saat itu bersinar, sebuah gambar muncul di kapak itu. Dan itu berlangsung paling lama sedetik. Tetap berada di bawah sungai lava ini, Lin Fan tidak lagi memiliki konsep waktu dari dunia luar. Selain menunggu telur Phoenix menetas, semua perhatian Lin Fan tertuju pada kapak abadi. Suatu hari yang cerah, Lin Fan akhirnya berdiri. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah gambar yang tercetak di kapak abadi. Gambar itu menunjukkan seorang pria raksasa telanjang bulat, memegang kapak di salah satu lengannya. Membuka matanya, dia membelah dengan lembut ke arah udara tipis di depannya. Tapi gerakan lembut itu merobek kekosongan dan mencabik-cabiknya. Lin Fan memejamkan matanya, dengan lembut merasakan aura dari kapak abadi. Aura itu begitu kuno, begitu jauh. Lengan bawah Lin Fan bergetar saat kapak abadi mengeluarkan cahaya terang. Bam! Lin Fan merasa seperti manusia raksasa dalam gambar, yang memiliki kekuatan langit dan bumi, merobek udara tipis. Boom! Dalam sepersekian detik, kekosongan hitam muncul di hadapan Lin Fan seolah-olah ruang waktu terkoyak. Itu seperti lubang cacing dengan arus yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya, bergemuruh dengan energi di dalamnya. WHOOOSH. Lin Fan membuka matanya, terkejut dan kaget, jelas juga lelah. Satu serangan itu telah menghabiskan setengah dari energi sejatinya. Kekuatan yang menakutkan, energi sejati yang dimiliki Lin Fan dapat dibandingkan dengan lautan raksasa. Meskipun dia hanya pada tingkat periselestial, kapasitas energi sejati dapat dikatakan bahkan lebih tinggi daripada master basis kultivasi surgawi yang lebih rendah. Dan hanya satu serangan ini saja telah menghabiskan setengahnya. Luar biasa. Ding, selamat karena telah memahami jurus pertama, Heaven Splitting Triax, The Firmament. Firmament, level 1. Lin Fan bernapas dengan berat, merasa agak tidak berdaya dengan perkembangan ini. Memikirkan bahwa level 1 saja sudah cukup untuk menghabiskan setengah dari energi sejatinya. Jika dia terus menaikkan levelnya, bukankah itu akan mengurasnya sampai kering? Setelah Lin Fan memulihkan energi sejatinya, dia mencobanya lagi dan membenamkan dirinya dalam kekuatan kapak sekali lagi. Dia mulai terhubung dengan aura kuno yang mengalir di dalam kapak abadi. Firmament, konsentrasi Lin Fan berada di puncaknya. Dalam sekejap, dia mengayunkan kapak itu, memusatkan seluruh energinya padanya. Sekali lagi, robekan muncul di ruang waktu. Kuat, dibandingkan dengan jari nirvana, ayunan kapak ini jauh lebih kuat, dan kekuatan penghancurnya jauh lebih tinggi. Lin Fan mengangkat kapak itu dan memikirkan semuanya sekali lagi. Alasan mengapa hanya ada satu jurus Heaven Splitting Triaxes untuk saat ini mungkin karena Eternal Axe rusak. Mungkin, dia baru bisa menemukan dua jurus berikutnya setelah dia memperbaiki Eternal Axe. Namun, Lin Fan tidak terburu-buru. Dari kelihatannya,
hanya satu jurus ini saja sudah cukup menakutkan dan mendominasi. Jika dia tidak memiliki kesempatan untuk duduk dan merenungkan hal-hal di tempat seperti ini, dia mungkin tidak akan menemukan bahwa Eternal Axe membawa rahasia seperti itu di baliknya. Sepertinya Yuhtruly memang pria yang diberkati dan beruntung. Hanya orang seperti dia yang bisa menemukan nuansa seperti ini. Kresek, saat itu, suara renyah berderak. Lin Fan melompat kegirangan dan berbalik. Itu keluar, bab 219, Ayam Jagoan Phoenix. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Kehidupan baru menetas di depan mata Lin Fan. Di atas telur putih bersih itu, retakan rumit muncul satu demi satu. Tiba-tiba, cahaya merah muncul tiba-tiba. Lin Fan membelalakkan matanya sambil menatap telur itu. Hatinya seperti badai yang mengamuk. Binatang buas kuno dari legenda akan segera lahir. Sebuah kicauan terdengar dari dalam telur, begitu tajam, segar, dan jernih. Tiba-tiba, sinar merah melesat keluar dari atas telur. Dari sana, sebuah retakan muncul dan dua sayap terbentang. Setelah sayap yang agung itu keluar, ia merentangkan cakar 3 jarinya. Ia mengangkat kepalanya dengan gemilang, representasi teladan dari binatang buas agung yang telah menetas dari telur ini. Burung Phoenix tanpa bulu, yang seukuran ayam jantan dewasa, berteriak beberapa kali ke langit dan menarik sayapnya. Ia kemudian melompat turun ke peron, mematuk kulit telur dengan paruhnya yang tajam. Ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah, ia mematuk dengan kecepatan tinggi, seperti tukang gali. Tak lama kemudian, telur tempat ia menetas menghilang seluruhnya. Lin Fan berdiri di sana, jantungnya berdebar kencang. Apa-apaan ini? Hanya untuk ini yang mulia berkemah selama sebulan. Memikirkan kembali burung Phoenix yang misterius dan tangguh itu, ia melihat lagi anak ayam kecil yang sederhana ini. Ini bukan gambaran yang ia bayangkan dalam benaknya. Keduanya seharusnya bukan makhluk hidup yang sama, kan? Ayam itu berdiri bertengger di peron dan menatap Lin Fan dari mata ke mata. Lin Fan dengan kuat menahan keinginan untuk menangis. Ini bukan yang ia duga. Sementara itu, ayam itu memiringkan kepalanya dan menatap Lin Fan dengan matanya yang besar, memperlihatkan ekspresi yang sangat bingung. Mengapa makhluk hidup di hadapannya ini terlihat sangat berbeda dari dirinya sendiri? Kau, Lin Fan mengulurkan jarinya. Ia harus menginterogasi ayam ini. Apa-apaan ini? Namun tiba-tiba, mata ayam itu memutih. Jatuh dengan kepala terlebih dahulu, burung itu mendarat di tanah, kedua kakinya terangkat tinggi di udara. Menjulurkan lidah merah mudanya, burung itu tidak bergerak lagi setelah itu. Burung itu tampaknya telah mati. Wajah Lin Fan menjadi pucat pasi. Ia segera mengulurkan tangan, mengguncang ayam itu dengan marah. Apa-apaan ini? Lin Fan dapat merasakan kekuatan hidup burung Phoenix yang baru lahir ini berkurang dengan cepat. Astaga, bukankah burung Phoenix seharusnya menjadi binatang buas dengan kekuatan hidup yang tak terbatas? Bahkan kura-kura berusia 10.000 tahun tidak akan mampu menyaingi masa hidupnya. Kenapa ia mati begitu saja saat ia lahir? Oi, ayam, jangan main-main denganku. Aku sudah berkemah di sini selama sebulan penuh untukmu, dan begitu kau keluar, kau akan kembali. Bukankah kau terlalu tidak berperasaan? Lin Fan mulai panik. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah ada yang salah dengan proses penetasan? Atau mungkinkah burung Phoenix ini terang-terangan bermain-main sehingga menyebabkan kehamilan ini? Apakah gennya telah dicampur dengan beberapa ras acak lain yang menyebabkan kelahiran makhluk aneh yang cacat ini? Semakin banyak kekuatan hidup ayam itu mati, semakin Lin Fan gelisah. Jika ini terus berlanjut, ia pasti sudah mati. Kekuatan hidup. Lin Fan mengingat batu nirvana. Bukankah itu penuh dengan kekuatan hidup? Tanpa ragu, Lin Fan mengeluarkan semua batu nirvana yang telah dikumpulkannya. Saat batu-batu ini mendekati burung Phoenix, mereka mengeluarkan cahaya merah sebelum berubah menjadi cahaya merah seperti sungai, mengalir ke tubuh burung Phoenix. Berhasil, Lin Fan bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya tidak lagi berkurang. Malah, perlahan-lahan bertambah. Dia kemudian terus meletakkan batu-batu itu satu persatu di samping burung Phoenix. Melihat batu-batu yang mengalir ke burung Phoenix seperti sungai, Lin Fan menghela napas lega. Setidaknya dia berhasil menyadarkan burung Phoenix ini. Tidak peduli apa, bahkan jika itu adalah makhluk aneh campuran yang cacat, itu tetaplah keturunan binatang kuno. Lin Fan mengulurkan tangannya dan mengusap tubuh burung Phoenix itu. Meskipun tidak berbulu,
setidaknya jika ia tumbuh dewasa, ia pasti akan menjadi sahabat karib yang baik. Namun saat Lin Fan menyentuh ayam itu, makhluk yang beberapa saat sebelumnya tidak bernyawa itu langsung bangkit dan mematuk telapak tangannya. Sialan, melihat lubang cekung yang dalam di telapak tangannya, Lin Fan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kondisi tubuh fisiknya seperti makhluk surgawi yang lebih rendah. Tidak disangka bahwa satu patuk dari ayam ini akan sekuat ini. Sementara Lin Fan masih dalam keadaan kaget, ayam itu bangkit dengan dada yang berlenggak-lenggok. Meskipun tidak berbulu, ia tetap tampak gagah saat merentangkan sayapnya. Saat berbalik, ia tiba-tiba berlari ke kejauhan. Bokongnya yang disangga itu bergetar ke kiri dan ke kanan dengan ganas saat ia melarikan diri. Ia begitu bersemangat sekarang seperti bayi yang baru saja menyusu susu. Lin Fan tersadar dari pingsannya dan meraung. Marah, berhenti di sana. Secepat kilat, ia mengejar ayam itu. Ayam itu, yang melarikan diri dengan ganas, berbalik dan melihat monster aneh ini mengejarnya tanpa henti. Sambil berkokok dengan panik, ia semakin mempercepat langkahnya. Level bawah surgawi yang lebih rendah. Saat Lin Fan melihatnya, dia sangat tercengang. Tak disangka bahwa anak ayam yang baru lahir sudah memiliki basis kultivasi surgawi yang lebih rendah. Mengejutkan, seekor binatang purba memang binatang purba. Ia tidak bisa dibandingkan dengan binatang biasa. Keturunan binatang biasa biasanya hanya memiliki basis kultivasi prasurgawi. Memikirkan kembali satu patukan itu, jika tubuhnya tidak sekuat ini, dia mungkin telah kehilangan tangan ini sepenuhnya. Pikiran itu hanya membuat Lin Fan semakin marah. Setelah berkemah untukmu selama sebulan penuh dan menyelamatkan hidupmu dengan batu nirvana, kau akan langsung menentang Yang Mulia. Sialan, tidak patuh, bukan. Baiklah, Yang Mulia akan melatihmu sampai kau patuh. Meskipun ayam ini baru saja menetas, Lin Fan tidak keberatan. Bagaimanapun, seseorang harus mengajari anak sejak usia dini. Jika tidak, mereka akan tumbuh menjadi orang yang tidak berguna. Saat ayam itu terus melarikan diri dengan tergesa-gesa, ia berbalik dari waktu ke waktu untuk melihat apakah monster aneh itu masih mengejarnya. Namun, saat itu juga, ayam itu melihat cambuk mengejarnya dengan marah, seolah-olah ada mata yang tumbuh padanya. Ia mulai berteriak ketakutan. Seperti ular yang lincah, cambuk itu melingkari cakar ayam itu. Dengan tarikan yang kuat, ayam itu jatuh ke tanah dan ditarik kembali oleh Lin Fan. Lin Fan menatap ayam yang ketakutan itu dan tersenyum jahat. Dari dalam ranselnya, Lin Fan mengeluarkan panggangan barbecue dan meletakkan beberapa bahan misterius di sampingnya. Ayam itu, yang sekarang diikat ke batu di dekatnya, menatap Lin Fan dengan curiga, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan makhluk misterius ini padanya. Lin Fan melemparkan tatapan tajam ke arah ayam itu. Tatapan jahat di matanya membuatnya panik. Dari tempat penyimpanannya, ia mengeluarkan seekor unggas peliharaan. Di depan ayam itu, ia membersihkan bulu-bulu unggas itu dengan pisau tajam dengan mudah, dan akhirnya meletakkan unggas itu di atas panggangan. Ia telah menyiapkan unggas ini jauh-jauh dari puncak tanpa nama. Tentu saja, ia tidak bisa membiarkan dirinya menderita karena makanan berkualitas rendah dalam ekspedisi ini. Dilihat dari penampilannya, ayam itu juga tidak tampak seperti makhluk bodoh. Lin Fan yakin bahwa ayam itu pasti bisa mengerti maksudnya. Dan dia benar, karena ayam itu mulai berteriak dengan panik. Akhirnya ayam itu mengerti apa yang sedang direncanakan makhluk misterius ini. Berjalan ke arah ayam itu, senyum Lin Fan membuat ayam itu merinding. Dia kemudian melepaskan tali yang melilitnya. Ayam itu, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, tidak berani bergerak. Dia hanya berdiri diam di sana. Melihat ekspresi takut pada ayam itu, Lin Fan tersenyum, "Kamu akan dipanggil Ciki mulai sekarang, mengerti?" Ciki tidak ragu-ragu dan hanya menganggukkan kepalanya dengan panik. Mengerikan, ini terlalu mengerikan, dan mulai sekarang, kau hanya akan berteriak seperti ini. Lin Fan menunjukkannya, kukuk, kukuk. Ciki menganggukkan kepalanya dengan marah sekali lagi, sebelum mengangkat kepalanya dan berteriak, "Karku." Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas. Meskipun kedengarannya agak aneh, dia yakin bahwa seiring waktu, suaranya akan sama. Apa gunanya burung phoenix dalam menghadapi semua ini? Lin Fan bertekad untuk menciptakan ayam jago dari burung phoenix. Tapi sekali lagi, hehe, dia harus melatihnya terlebih dahulu tentu saja. Lin Fan tidak percaya bahwa ayam ini akan tunduk padanya dengan mudah. Mengingat kecerdasannya yang tinggi,
dia yakin bahwa ayam ini juga akan memahami konsep malu. Melihat ekspresi jahat pada makhluk misterius di depannya, Ciki gemetar dengan tubuhnya yang tidak berbulu. Tepat saat itu, teriakan tragis terdengar. Kar, ko. Bab 220, Domba Berbulu Serigala. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Setelah sesi cambukan penuh cinta Lin Fan, ia berhasil menjinakkan ayam itu. Mulai sekarang, ia akan memegang posisi yang tak tergantikan di hati Ciki. Meskipun Ciki tampak agak lelah sekarang, Lin Fan percaya bahwa itu tidak akan mengecewakannya. Kemarilah, Ciki. Lin Fan memberi isyarat kepada Ciki yang kurus kering. Ciki tampak seolah-olah baru saja disetubuhi oleh banyak binatang buas jantan yang ganas. Berjuang untuk berdiri, ia tertatih-tatih cakar demi cakar ke arah Lin Fan. Profesi sampingan sebagai pelatih itu kuat. Memang, tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa lolos dari penjinakan pelatih. Jadi bagaimana jika ia adalah keturunan binatang kuno? Di bawah cambuk penuh kasih, ia masih dijinakkan tanpa sedikit pun perlawanan. Lin Fan kemudian memanggang unggas peliharaan dan beristirahat sebentar setelah memakannya. Setelah itu, dia melanjutkan menjelajahi tempat itu dengan Ciki bertengger di pundaknya. Ciki hanyalah hadiah kejutan. Harta karun sebenarnya dari peta harta karun 7 orang suci belum ditemukan. Seluruh neraka berapi-api itu begitu besar sejak awal. Lin Fan bahkan tidak yakin apakah harta karun yang ditunjukkan dalam peta itu ada di sungai lava ini. Namun dibandingkan dengan semua yang ada di neraka berapi-api, sungai lava ini seharusnya menjadi tempat yang paling berbahaya. Dan berdasarkan pemikiran orang normal, harta karun biasanya disembunyikan di tempat-tempat yang paling berbahaya. Dan begitu saja, duo pria dan ayam itu terus berjalan di bawah sungai lava. Ini benar-benar seperti dunia lain. Jika bukan karena cahaya di atas dari sungai lava itu sendiri, dia akan mengira bahwa ini adalah permukaan tanah. Saat itu, Lin Fan menyadari bahwa sekelilingnya mulai berubah. Tanah dan dinding hitam hangus itu berubah saat mereka melangkah lebih jauh. Beberapa pohon kuno muncul di depan mata Lin Fan. Beberapa burung bahkan bertengger di beberapa di antaranya. Raung, saat itu, seekor binatang buas melompat keluar dari dalam kegelapan. Binatang itu meraung ke arah Lin Fan dengan ekspresi ganas di wajahnya, membuatnya terkejut. Tidak disangka ada binatang buas yang tinggal di tempat ini. Sungguh luar biasa. Ciki, yang berada di pundak Lin Fan, melompat turun dan menghadapi binatang buas itu, berteriak dengan sayap terentang. Kak. Meskipun teriakannya aneh, Ciki adalah keturunan binatang buas kuno. Oleh karena itu, ada semacam otoritas dalam garis keturunannya yang membuat binatang buas lain gemetar karena tunduk saat melihat dan melihatnya. Ekspresi binatang buas itu berubah saat ia mundur sedikit, seolah siap untuk melarikan diri. Ciki, tanyakan padanya apakah ada tempat aneh di sekitar sini. Lin Fan mulai khawatir. Lagi pula, dia telah menjelajah cukup lama bersama Ciki, tetapi belum menemukan apapun. Kecerdasan Ciki cukup tinggi, jadi dia bisa memahami kata-kata Lin Fan. Dia menganggukkan kepala kecilnya dan menoleh ke binatang buas itu, Kak Koko. Meskipun Lin Fan tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan Ciki, dia mengira itu hanya omongan binatang buas. Tepat saat itu, Ciki mengepakkan sayapnya berulang kali dan dengan satu lompatan, melompat ke kepala binatang buas itu. Ciki kemudian memanggil Lin Fan, seolah-olah mengisyaratkan agar dia mengikuti mereka. Lin Fan tersenyum. Sepertinya dia beruntung. Lin Fan benar-benar harus menyerahkannya pada neraka berapi ini. Neraka itu begitu besar, sehingga mencari apapun di dalamnya sama seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dia tidak tahu apakah tempat yang ditujunya sekarang adalah lokasi yang ditunjukkan oleh peta harta karun 7 orang suci. Lin Fan hanya mengikuti di belakang binatang itu sepanjang jalan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, tetapi yang dia tahu hanyalah bahwa pemandangannya berubah sepanjang jalan. Menurut perkiraannya, dia pasti sudah berjalan setidaknya selama 2 hari penuh. Setelah Tuhan tahu berapa lama, binatang itu akhirnya berhenti. Setelah bertukar beberapa kata lagi dengan Ciki, binatang itu langsung melarikan diri. Lin Fan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan binatang itu. Tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke depan, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Ini adalah dasar air terjun di depannya. Namun, yang mengalir bukanlah air, tetapi sungai lava yang terus mengalir turun dari atas. Apakah ini tempat yang aneh?
Dilihat dari penampilannya, tempat itu tidak terlihat terlalu aneh. Apa yang istimewa dari tempat ini? Tetapi saat itu, Chiki waspada saat ia melebarkan sayapnya, berteriak keras ke arah air terjun. Seolah-olah ada sesuatu yang menyebabkan Chiki menjadi seperti ini. Lin Fan memfokuskan matanya dan menatap air terjun. Sepertinya ada sepasang mata yang menatap mereka dari dalam. Kembalilah, Chiki. Lin Fan mengeluarkan kapak abadinya dan menatap air terjun itu dengan waspada. Raung. Sebuah raungan meletus dari dalam air terjun seperti gelombang kejut, menyebabkan pakaian Lin Fan berkibar karena kekuatan itu. Sebuah cakar raksasa muncul dari dalam air terjun, menjulur dengan cakarnya yang berwarna merah darah. Membanting ke tanah, tampaknya itu menghentikan aliran air terjun. Lin Fan menyipitkan matanya. Aura yang kuat sekali. Pada saat yang sama, binatang buas itu seperti batu raksasa. Hanya satu cakar saja sudah seperti gunung kecil tersendiri. Mengikuti cakar itu, kepala raksasa menjulur keluar dari dalam air terjun. Itu memotong aliran air terjun sepenuhnya, karena lava sekarang mendarat di kepalanya, dengan lembut memercik kemana-mana. Kepala raksasa itu dipenuhi sisik hitam, dengan api yang berkobar membakar kedua matanya. Saat ia menjulurkan kepalanya, ia menatap Lin Fan dan meraung sekali lagi. Serangkaian raungan itu seperti bilah tajam, mengguncang Lin Fan tanpa henti. Ketika seluruh tubuhnya terungkap, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, tercengang. Ini sangat besar, aura yang dipancarkannya sangat mencekik. Kuat, benar-benar kuat, Lin Fan bisa merasakannya sekarang. Pasti ada semacam harta karun di balik air terjun. Kenapa lagi ada makhluk menakutkan yang menjaga tempat ini? Dari auranya saja, Lin Fan tahu bahwa binatang buas ini pasti setidaknya berada di kultivasi surgawi penuh yang lebih besar. Lin Fan mundur beberapa langkah ke belakang. Dia tidak memiliki kedekatan dengan harta karun ini. Binatang buas ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Binatang raksasa itu memperlihatkan deretan gigi tajam, menggeram pada Lin Fan dengan niat membunuh. Tapi yang tidak bisa dipahami Lin Fan adalah mengapa binatang buas ini belum menyerangnya. Mengapa ia masih menunggu di dekat air terjun begitu lama? Mungkinkah basis kultivasinya terlalu rendah untuk menarik perhatian binatang buas ini? Lin Fan merasakan rasa malu yang kuat, seolah-olah ia sedang dipandang rendah oleh binatang buas ini. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu. Aku akan mengampuni nyawamu yang menyedihkan kali ini. Begitu Yang Mulia menjadi lebih kuat, aku akan kembali ke sini dan mengambilnya. Lin Fan mengacungkan jari tengah ke arah binatang buas itu, mengancamnya sebelum ia bersiap untuk pergi. Tepat sebelum ia pergi, ia memeriksanya dengan sistem level rendah surgawi. Lin Fan menggosok matanya. Mungkinkah ia salah lihat? Bagaimana ia hanya berada di basis kultivasi surgawi? Aura yang dipancarkannya jelas merupakan salah satu dari kultivasi penuh surgawi besar. Mungkinkah itu? Satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Lin Fan adalah, binatang buas ini sedang berakting. Ia hanya seekor domba berbulu serigala. Sambil menepuk Chiki, Lin Fan tersenyum, saatnya mengacaukannya. KOCKOO.